Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ariandi dari SI4203. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan: setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat menjelaskan tujuan dan elemen dari modul desain, mengidentifikasi elemen penting dari UML diagram komunikasi, membuat tampilan diagram komunikasi desain model, mengidentifikasi elemen penting dari urutan UML diagram, membuat tampilan diagram urutan model desain. Proses map bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu pengenalan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan, gunakan kasus dan domain model. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solution. Interaksi diagram. UML interaksi diagram adalah nama kolektif untuk diagram berikut: sequence diagram, diagram komunikasi, sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi, lalu diagram ringkasan interaksi, kombinasi diagram aktivitas, dan urutan fragmen diagram. Interaksi diagram. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case sebuah fragmen dari satu kasus pengguna skenario. Lalu UML diagram interaksi juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang bisnis proses bahwa sistem harus mendukung use case dan model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Desain model terdiri dari komponen batas, komponen layanan, komponen entitas. Analisis ketangguhan. Analisis ketangguhan adalah proses membantu Anda mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam desain model. Bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu input ketangguhan analisis. Kasus penggunaan, skenario penggunaan kasus penggunaan kasus diagram aktivitas untuk kasus pengguna, dan model domain. Output dari analisis ketangguhan. Model desain biasanya ditangkap di UML diagram interaksi dengan komponen desain seperti sebagai komponen batas, layanan, dan entitas. Komponen batas. Sebuah batas kelas komponen digunakan untuk model interaksi antara sistem dan para pelaku, yaitu pengguna dan eksternal sistem. Bisa kita lihat komponen batas sebagai berikut. Lalu abstraksi layar UI, sensor komunikasi antarmuka, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dihubungkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan. Control, service, kelas, komponen memiliki koordinasi, sequencing, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus pengguna tertentu. Aliran kontrol koordinat mengisolasi perubahan dalam alur kerja dari batas dan komponen entitas. Bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu komponen entitas. Sebuah entitas kelas komponen digunakan untuk model informasi yang berumur panjang dan sering gigih. Entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku kompleks. Bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu, komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki layanan yang sesuai komponen. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Bisa kita lihat gambarnya sebagai berikut. Lalu komponen ketangguhan dan entitas. Komponen batas dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Lalu mendeskripsikan proses analisis ketangguhan. Pilih kasus penggunaan, membangun diagram komunikasi atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas kasus penggunaan. Mengidentifikasi komponen desain mendukung aktivitas kasus penggunaan, gambarlah asosiasi antara komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Lalu yang ketiga, mengkonversi diagram komunikasi ke dalam diagram urutan atau sebaliknya, atau alternatif tampilan, opsional. Mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri atas elemen berikut.
Bisa kita lihat gambarnya. Di situ ada object node, sequence number, message number, parameter, message direction. Lalu ada reservation UI. Oke, lanjut. Mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Bisa kita lihat gambarnya sebagai berikut. Lalu, pesan dapat mengidentifikasi nama pesan panah arah. Kepala panah yang solid adalah pesan sinkron. Panah terbuka adalah pesan asinkron. Sebuah nomor urut yang menjelaskan urutan pesan, daftar parameter yang dituliskan ke objek penerima. Kondisi penjaga menandakan pesan bersyarat. Lalu parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Pilih kasus penggunaan yang sesuai. 1. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. 2. Menganalisis penggunaan kasus bentuk atau diagram aktivitas untuk kasus penggunaan. Untuk setiap tindakan dalam kasus penggunaan, yaitu mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, komponen layanan, komponen entitas, lalu interaksi menemukan metode baru, batas layanan, dan entitas komponen. Langkah 1. Menempatkan aktor dalam diagram. Bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu langkah 2, mengidentifikasi komponen ketangguhan. Lalu langkah 2B yaitu mengidentifikasi komponen layanan. Lalu mengidentifikasi komponen entitas. Dan mengidentifikasi interaksi penambahan. Lalu mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation service objek kembali objek reservasi. Tidak ditampilkan untuk reservation UI. Metode request reservation UI kemudian dipanggil metode get reservation details objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan ke agen pemesanan. Bisa kita lihat sebagai berikut. Contoh diagram komunikasi. 2 diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan rinci dari get reservation. Yang pertama skenario utama, skenario sekunder. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen. Pemesanan rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh 1 diagram komunikasi, kita bisa lihat gambarnya sebagai berikut. Ada agen pemesanan, reservasi UI, layanan reservasi, terus reservasi, dan layanan kamar. Contoh 2 diagram komunikasi, bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu sequence diagram. Sequence diagram memberikan perspektif yang berbeda dari interaksi antara objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi atau dari diagram komunikasi. Buktikan untuk jadi lebih berguna bagi para pengembang, lalu menyoroti waktu pemesanan dari interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan umumnya sequence diagram. Identifikasi elemen dari sequence diagram bisa kita lihat sebagai berikut. Fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, membiarkan 2 skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke urutan rinci lain fragmen diagram. Memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar ke dalam beberapa diagram yang lebih kecil. Contoh fragmen bisa kita lihat gambarnya sebagai berikut. Contoh sequence diagram. Berikut ini 3 urutan diagram menunjukkan lebih rinci pandangan get reservation, skenario primer dan sekunder skenario dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Skenario sekunder di mana kamar yang ditawarkan ditarik oleh agen pemesanan. Sebuah diagram urutan fragmen menunjukkan lebih halus rincian untuk fragmen get reservation UI dan termasuk fragmen lingkaran. Data yang lebih halus telah mau disembunyikan di fragmen. Bisa kita lihat contoh sequence diagram yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Oke, yang terakhir ada ringkasan diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi desain komponen yang memenuhi kasus pengguna. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu diagram komunikasi dan diagram urutan. Sekian dan terima kasih.